Shalom jemaat terkasih, sebelum memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa dan saat teduh sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Periksalah terlebih dahulu perangkat Anda, pastikan baterai dan jaringan internet seperti Wi-Fi atau kuota Anda mencukupi. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Apabila ada suatu dan lain hal yang mendesak, dapat menggunakan fitur pause agar tidak tertinggal momen dalam ibadah. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BRI dengan nomor rekening 0126 01 01 35 62 508 atas nama GPIB Sola Gracia. Persembahan juga dapat dikumpulkan dengan memasukkan ke dalam amplop masing-masing dan mengantarkan langsung ke kantor gereja, serta memasukkannya pada kotak yang telah disediakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00 WITA. Shalom kaum bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dalam ibadah Pelkat PKB saat ini, walaupun melalui online. Kiranya ibadah Pelkat PKB melalui online ini membawa berkat kepada kita kaum bapak setiap hari. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Mesilo Mewengkang. Kaum bapak yang dikasihi Tuhan, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 71, baitnya yang pertama. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku, melebihi segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami kaum bapak akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang adalah sumber berkat, sumber kekuatan. Siapkanlah hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, supaya boleh memahami firman-Mu dan menerapkan di kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Alehem, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini tema kita dalam ibadah Pelkat PKB, makna doa, bagian yang pertama. Nanti ada direncanakan ada beberapa bagian. Bagian pertama sekarang, biar tidak terlalu panjang setiap bagiannya. Kita buka Alkitab kita Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku,
aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kaum Bapa yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita memahami konteks dari ayat ini, maka tidak sulit untuk memahami secara benar. Ayat ini tidak berarti dikatakan apa juga yang kamu minta. Tidak berarti kalau kita minta mobil, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW, Cadillac, Rolls Royce, pesawat pribadi, rumah mewah yang ada kolam renang dan lapangan golf mini, tabungan atau deposito 20 miliar, maka itu apa saja maksudnya begitu, maka mintalah dalam nama Yesus. Atau jika kita melihat mobil Lamborghini sedang diparkir di mall, lalu kita tumpang tangan atasnya dan katakan dalam nama Yesus, Lamborghini ini menjadi milikku, amin. Atau kita tumpang tangan pada foto Luna Maya, Sophia Latjuba, Nadia Chandrawinata dan berdoa dalam nama Yesus, saya ingin mereka menjadi istri saya. Ya, bukan begitu. Karena makna yang Yesus katakan tentang apa juga dibatasi dengan tujuan. Jadi kata-kata apa juga, apapun juga yang kamu minta, itu dibatasi dengan tujuan, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan agar Bapa dimuliakan. Bukan sebaliknya, permintaan kita ketika dijawab malah nanti akan mendatangkan penghinaan pada Tuhan. Atau bukan membawa orang kepada Tuhan, malah membuat dia semakin jauh dari Tuhan karena doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi saat kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, usaha, pekerjaan, studi, di dalamnya tercakup pekerjaan memuliakan nama Yesus, untuk memperbesar nama Yesus, maka mintalah pada Yesus apapun yang kita butuhkan dalam rangka memuliakan dan membesarkan namanya, dan dia akan memberikannya kepada kita. Kan tapi kita harus perhatikan ada satu kondisi lagi. Tidak katakan berdoa dalam namaku. Berdoa kepadaku ada dua, dalam namaku kepadaku. Kamu perlu meminta dalam namaku. Apa artinya? Untuk meminta dalam nama Yesus, ini bukan hanya perkataan klise yang bisa kita ucapkan di akhir doa. Ada dua makna dalam nama Yesus. Pertama, ketika kita bilang dalam nama Yesus, maka seluruh pengharapan kita atas doa kita kepada Yesus. Kita tidak datang kepada roh-roh yang lain ataupun manusia, tapi kita datang kepada Yesus karena dalam nama Yesus. Nama itu membawa hak istimewa. Kita memiliki akses ke Bapa karena kita berdoa dalam nama Yesus. Dan itu kita tidak membawa nama sendiri loh. Kita bertutup dalam nama Yesus. Berarti kita membawa nama Yesus bersama kita. Meminta dalam nama Yesus berarti menyatakan Yesus adalah pengharapan kita untuk apapun yang kita butuhkan. Sama seperti berkata begini, Tuhan, tidak ada yang baik dalam diriku. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus berarti Tuhan, tidak ada yang baik dalam diriku. Aku tak punya sesuatu yang layak untuk kuberikan kepadamu, tapi aku datang dalam namamu agar Bapa mendengarkanku apa yang kupohonkan. Makna kedua, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, berarti kita harus menginginkan apa yang diinginkan oleh nama itu. Misalnya gini, seorang duta besar, setiap permohonannya, kebijakannya adalah mewakili negara yang mengutusnya. Atau ketika seorang pengacara diminta untuk menegosiasikan kontrak untuk kliennya, sang pengacara kan harus menginginkan apa yang diinginkan kliennya. Jadi ketika si pengacara, saya pengacara atas nama si A, si kliennya, berarti kehendak kliennya lah yang berusaha diselaraskan dengan kehendak pengacara. Harus arti ketemu. Tidak mungkin si pengacara berkehendak sendiri, berkemauan sendiri, pakai metode sendiri untuk membela kliennya. Karena ketika dia bela atas nama klien, di pengadilan juga, saya membela si A atas nama si A. Berarti ada kesesuaian nanti ketika mengajukan bukan hanya kemauan si pengacara,
Ada yang utama adalah kemauan klien. Karena nama si klien yang dibawa. Sama ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita ada permohonan. Tapi ingat yang kita bawa nama Yesus. Yesus pun ada keinginan untuk kita lakukan. Nah, kaum Bapak yang kasih Tuhan, itulah alasan mengapa ketika dalam nama Yesus kita berkesesuaian permohonan kita. Kita bisa berkata begini, Tuhan, aku tidak tahu apa yang baik untuk diriku, tetapi Engkau tahu. Bantu aku untuk menginginkan apa yang Engkau inginkan, dan itu yang terbaik untukku masa depanku. Inilah alasan maka Yesus berkata kita meminta dalam namanya. Kaum Bapak yang kasih Tuhan, jika kita meminta sesuatu yang berkesesuaian antara kita dengan Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek. Ia semua pasti iya. Kalaupun jawaban doa kita tidak, bukan berarti kosong, tapi Tuhan memberikan yang jauh lebih baik dari yang kita inginkan. Itulah makna tidak bagi Tuhan. Ketika dia bilang tidak, itu artinya dia akan memberikan yang lebih baik. Nah, inilah bagian pertama kita tentang makna doa. Berikutnya di pertemuan berikut kita akan bahas, ada kan firman, apapun yang kau minta dalam namaku, aku kabulkan asal sesuai kehendak Tuhan. Yang kita akan pelajari di minggu yang depan, pertemuan selanjutnya adalah apa sih kehendak Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami satu demi satu, berkati kaum Bapak yang mengikuti ibadah PKB secara online ini. Berkati para pengurusnya, anggotanya yang ikut dalam ibadah ini satu demi satu. Engkau tahu ya Bapa, pergumulan kami, cita-cita kami, masa depan kami, kebutuhan kami, kekurangan-kekurangan kami. Kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik untuk kami. Untuk itu kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan yang hadir secara online dalam ibadah online ini Tuhan. Walaupun kami hadir di tempat kami masing-masing, berkat-Mu tercurah atas kami kaum Bapak satu demi satu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah seruan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati bapak-bapak dan persembahan bapak-bapak semua. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bernyanyi Gita Bakti nomor 78 ayatnya yang pertama.
Marilah kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan melalui doa syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Kaum Bapak yang kasih Tuhan, dengan keyakinan bahwa Yesus mencintai, sangat mencintai kita satu demi satu, maka arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.